Shalom kepada jemaat Tuhan dikasihi. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan kita, karena kesempatan yang ada pada saat ini kita dapat belajar, melihat, merenungkan firman Tuhan. Dan jemaat Tuhan, saya kasih sebelum kita memulakan melihat sedikit bagian firman Tuhan, jadi kita ambil masa untuk berdoa, kita serahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada saat ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami pada hari ini Tuhan, jauhkan kami daripada segala sakit penyakit. Kami mendoakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Sebentar kami akan melihat, merenungkan sedikit daripada kebenaran firman-Mu. Berkati setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bersyukur karena waktu Tuhan kita dapat mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Jadi saya akan membawa satu bahagian firman Tuhan untuk kita pelajari tentang, yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 44 sampai 58. Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 58. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita boleh melihat membaca firman Tuhan itu, tapi di sini saya akan meringkaskan daripada pembahagian firman Tuhan ini di sini, yaitu di mana Yesus memberikan satu jaminan kepada murid-muridnya dengan satu kalimat ataupun istilah yang sukar dimengertikan, karena Yesus memberikan pengertian kepada mereka supaya bagaimana mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, bagaimana murid-muridnya untuk belajar mengikuti Dia dan melayani bersama dengan Dia. Nah Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus memberikan satu kalimat ini yang susah dimengertikan, yaitu memberikan satu tantangan kepada murid-muridnya tentang beberapa istilah. Jadi kalau kita lihat istilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya, yaitu tentang tubuh dan juga darahnya. Dikatakan bahwa makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Jadi mustahil bagi kita Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, secara manusia kita boleh makan tubuh dan juga minum darah. Tapi pesan Yesus dan kalimat Yesus yang sebenarnya secara mendalam, yang sukar dimengertikan oleh murid-muridnya, sehingga mereka membuat satu keputusan untuk tidak mau mengerti, untuk tidak mau mengikuti dan mulai mengundur diri. Kalau kita melihat bagian teks yang kita lihat ataupun bagian firman Tuhan yang seterusnya dalam bagian itu, di mana Yesus bersama murid-muridnya ketika itu, dan akhirnya murid-muridnya ada sebagian yang mengundur diri dalam kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita apapun kita hadapi, apapun kita alami, jadi kita terus ikut Yesus. Jadi kalimat yang Yesus berikan dalam kehidupan kita walaupun susah dan sukar, tapi kita berusaha untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Di jemaat Tuhan, kita akan mempelajari, ada satu tema yang saya akan bawa untuk kita pada saat ini, untuk kita sama-sama pelajari mengenai tentang tantangan hidup kita. Walaupun kalimat, walaupun istilah yang susah untuk kita mengertikan, tapi Yesus memberikan pengertian yang lebih mendalam dalam kehidupan kita, sehingga kita mengerti bagaimana kita mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jadi tema kita akan pelajari pada saat ini tentang jalan Yesus tidak selalu mudah. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jalan Yesus tidak selalu mudah untuk kita ikuti. Kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita lemah, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita lulus, ataupun kadang-kadang kita dapat melakukannya dengan baik. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita lihat mengapa jalan Yesus tidak selalu mudah dalam kehidupan kita. Jadi karena adanya pemikiran ataupun keraguan yang masih ada dalam kehidupan kita. Karena manusiawi kita, kadang-kadang kita memiliki keraguan dan pemikiran-pemikiran yang memikirkan hal yang secara manusia kita. Jadi kalau kita lihat karena sesuatu yang timbul dalam kehidupan kita, ataupun hal yang masih meragui kehidupan kita. Jadi jalan Yesus yang tunjukkan kepada kita adalah satu jalan yang baik sebenarnya. Karena pikiran kita manusia yang membuat pikiran kita tidak mengerti apa yang diajarkan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jadi bagaimana langkahnya kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita untuk mengikuti jalan Yesus yang tunjukkan, yang bukan selalu mudah itu. Kadang-kadang kita merasakan satu pertanyaan seperti ini, bolehkah saya
dapatkah saya dan bagaimanakah hidup saya. Tetapi Tuhan memberikan satu pengertian yang mendalam, walaupun secara susah untuk dimengertikan, tetapi Tuhan sebenarnya inginkan kita dan isi hati kita terus mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita belajar 2 poin di sini tentang kehidupan kita. Bagaimana langkah kita untuk terus hidup berjalan mengikuti jalan yang Yesus berikan, walaupun susah dan sukar selalu kita hadapi. Yaitu yang pertama, kita lihat dia menuntut ketaatan kita kepada perintahnya. Ketaatan kita pada perintah Yesus, ajaran Yesus, kita taat kepada apa yang diajarkan Yesus. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ketaatan kita selalu taat dan mengikuti apa yang difirmankan Tuhan, mengajar kita, membentuk kehidupan kita setiap hari. Jadi yang kedua kita lihat yaitu bagaimana langkah kita untuk terus hidup berjalan dengan Yesus. Selalu kehidupan kita kadang-kadang kita sukar untuk kita hadapi, yaitu berani untuk kita untuk berani untuk mengikuti Yesus dengan kebenarannya. Kita berani bertindak untuk mengikuti jalan Yesus. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, halangan, kesusahan apapun yang kita hadapi, kita tetap berani untuk menghadapi jalan yang Yesus tempuhi. Kadang-kadang jalan Yesus yang Yesus berikan kepada kita adalah jalan yang mungkin menggambarkan jalan yang berduri, jalan yang berbatu, jalan yang sukar, jalan yang bersemak. Tetapi jalan yang Yesus berikan itu yaitu adalah satu jalan yang susah kita hadapi secara manusia, tetapi sebenarnya jalan itu yang membawa satu jalan yang menuju kepada kebenaran. Firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus hidup mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Yesus memberikan satu jaminan kepada kita juga, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan saya kasihi, kehidupan kita, Yesus memberikan satu jaminan yang baik dalam kehidupan kita. Kadang-kadang jalan Yesus itu sukar dalam kehidupan kita, karena kita manusialah yang membuat dia sukar, karena hati kita manusialah yang membuat dia susah, karena pemikiran kita manusialah yang membuat dia merasa tidak mengerti. Tapi sebenarnya pengertian yang Yesus berikan, penjelasan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya adalah supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti dia, bersama dengan dia. Sebab itulah kita sentiasa mengadakan acara perjamuan suci setiap kali kita mengingatkan akan kasih Tuhan. Gambaran yang Yesus berikan yaitu kita makan roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan juga minum air melambangkan darah Tuhan Yesus. Yaitu kita sentiasa mengikuti Tuhan, menaati firman Tuhan dalam setiap hari, dan juga kita berani bertindak dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, apa tantangan kita pada hari ini? Apa kesusahan kita pada hari ini? Apa kesukaran kita pada hari ini? Ingat, jalan Yesus adalah jalan yang menuju kepada kebenaran. Yang walaupun halangan dia susah untuk kita tempuhi, walaupun kesusahan dan juga sesuatu cabaran yang kita hadapi, tetapi kita tetap taat kehidupan kita sampai kehidupan kita menuju kepada kebenaran firman Tuhan, dan juga taat dalam apapun keadaan mengikuti ajaran firman Tuhan. Taat dalam kehidupan kita, dan juga kita berani untuk bertindak walaupun halangan datang, walaupun masalah datang, untuk bertindak terus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi ajaran firman Tuhan mengajar kita supaya kita terus hidup bersama mengikuti jalan Tuhan, jalan yang benar. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, di manakah jalan kita? Di manakah posisi jalan kita? Apakah kita sudah berjalan mengikuti Yesus dengan jalan yang benar selama ini? Marilah kita terus hidup berjalan mengikuti Yesus. Karena firman Tuhan mengajar kita, membentuk kita, memimpin kita dalam kehidupan kita di masa akan datang. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita pelajari yang sentiasa mengingatkan kita tentang akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Jadi firman Tuhan kita pelajari pada saat ini yang mengingatkan tentang apakah kita benar-benar mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mari kita terus hidup melangkah dengan langkah kita mengikuti jalan Tuhan, walaupun kadang-kadang dia sukar, walaupun kadang-kadang dia susah. Tetapi sebenarnya dari kesusahan kita akan mendapat satu kebaikan, dari kegagalan kita akan mendapat satu kemenangan. Mari kita terus maju dalam iman kita, dalam kehidupan kita, dan kita akan diberkati, dan semua kita akan diberkati di hari akan datang.
firman Tuhan sampai di sini saya sampaikan. Bila firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.